Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan film inspiratif, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita bertema balap motor. Bukan balapan di sirkuit seperti biasanya, tetapi balapan jalanan, di mana mereka melakukannya, bahkan sampai dengan mempertaruhkan nyawanya. Tidak sedikit masa depannya berubah, seperti menjadi cacat dan trauma setelah kecelakaan yang pernah dilaluinya. Wang Fei adalah raja balapan jalanan, yang tidak terkalahkan di negara ini. Saat ini istrinya sedang hamil, dan menyuruhnya untuk pensiun dari balapan agar bisa menjaganya. Tetapi hal itu tidak dia lakukan. Terlebih malam ini dia akan melawan Ah Feng, rivalnya yang tidak menyerah walaupun berkali-kali sudah dia kalahkan. Banyak penonton datang untuk melihatnya, termasuk adik ipar dari Wang Fei yang bernama Dijia. Ketika aba-aba sudah diberikan, balapan pun langsung dimulai. Balapan ini dilakukan di jalan kota pada tengah malam, sehingga kendaraan umum yang melintas tidak terlalu banyak. Ah Feng yang bersemangat, mencoba untuk mengungguli Wang Fei di tikungan. Tetapi dia tidak bisa lepas begitu saja, karena Wang Fei dengan mudah kembali merebut posisinya. Sebagai seorang pembalap jalanan, sebenarnya kemampuan dari Ah Feng sudah banyak berkembang. Sifatnya yang tidak menyerah walaupun selalu kalah, akhirnya membawanya untuk menjadi lebih dekat dengan kemampuan dari Wang Fei. Dengan kemampuan yang hampir sama, setiap detail kecil bisa menjadi penentu dari segalanya. Wang Fei yang lebih berpengalaman memanfaatkan itu, dan dia menjadi lebih unggul. Sialnya dia merasakan as roda belakangnya longgar, sehingga keseimbangannya hilang dan jatuh begitu saja. Ah Feng langsung berhenti, dan segera menolong rivalnya itu sebelum terlambat. Bergegas ambulan membawanya, karena lukanya cukup parah. Di lain tempat di rumah sakit, ternyata saat ini istri dari Wang Fei sedang dalam proses melahirkan. Sayang fisiknya yang lemah tidak kuat menahannya, kemudian menghembuskan nafas terakhir. Dan sungguh ironis, Wang Fei yang baru saja masuk ke sana, berpapasan dengan istrinya yang meninggal. Dijia langsung menyadari, bahwa orang itu adalah kakaknya. Mendengar teriakan itu, Wang Fei yang terluka parah juga bangkit, karena terkejut melihat jasad istrinya. Bahkan rasa sakitnya sekarang tidak terasa, dibanding dengan hatinya yang sudah hancur. Hanya ada penyesalan, dan itulah yang harus dijalaninya. 3 tahun kemudian, Wang Fei sudah pensiun dari dunia balap, dan dia bekerja di sebuah warung di pinggir pantai, milik seseorang bernama Yukari. Anak yang dulu berhasil dilahirkan juga dia bawa, dan Dijia saat ini juga ikut menjaganya. Tiba-tiba seorang wanita bernama Suki datang ke sana, untuk melabrak pacarnya yang ketahuan selingkuh di depan matanya. Dia ingin menantang selingkuhan itu, untuk bertanding menggunakan jet ski, dan menunjukkan siapa yang lebih hebat. Jarang sekali ada pertunjukan menarik seperti ini, sehingga Yukari dan Dijian juga melihatnya. Ketika sudah dimulai, keduanya langsung memacunya dengan kencang. Awalnya mereka terlihat seimbang, tetapi Suki belum mengeluarkan kemampuannya. Setelah setengah perjalanan, barulah dia menunjukkannya, dan bermain-main dengan musuhnya itu, bahkan sampai terjatuh. Dengan menjadi pusat perhatian karena memenangkannya, pukulannya itu bisa sekaligus mempermalukan pacarnya. Mengira urusannya sudah beres, Suki langsung pergi dari sana. Tetapi Yukari mengejarnya, karena masalah dengannya belum selesai. Dia pun mengejarnya menggunakan sepeda, yang untungnya memanfaatkan jalan pintas, sehingga berhasil mencegatnya. Akibat keributan sebelumnya, tokonya menderita kerugian, dan dia sudah menghitungnya. Namun karena tidak membawa uang, Suki memberikan SIM-nya, dan akan membayarnya esok hari. Beberapa menit kemudian, ada pengunjung lain yang datang ke sana, yaitu Ah Feng. Sudah 3 tahun dia mencari Wang Fei, dan akhirnya berhasil menemukannya di sini. Selama ini Ah Feng sudah menjelajahi semua kota, dan menang dari setiap pembalap andalannya. Namun dia masih belum puas dan tidak layak menjadi yang terhebat, jika belum mengalahkan Wang Fei. Sayang keinginannya itu tidak bisa terpenuhi, karena saat ini kaki dari Wang Fei sudah cacat, akibat kecelakaan 3 tahun lalu. Selain luka itu, mental darinya juga sudah hilang, mengetahui istrinya meninggal di depan matanya. Melihat rivalnya yang kini menyedihkan,
Ah Feng menjadi sangat kesal. Namun inilah jalan sulit yang dipilih Wang Fei, terutama untuk menjaga anaknya, peninggalan satu-satunya dari istrinya. Hari berikutnya Suki kembali ke sana. Selain untuk membayar kerugian yang sudah dijanjikan, dia juga ingin menyewa kamar untuk beberapa hari. Untung saja masih ada tempat kosong, yang dimana harus berbagi dengan Dijia sebagai teman kamarnya. Saat sedang bersantai, tanpa sengaja dia melihat Wang Fei, yang ternyata dia mengetahui identitas lamanya sebagai Raja Balapan. Melihat kakinya yang sudah cacat, dia semakin penasaran dengan kehidupan dari Wang Fei selama ini. Ketika malam tiba, semua yang ada di sana biasanya makan bersama. Oke, Suki ya. Sayangnya ketika Suki memperkenalkan diri, Wang Fei tidak mau meresponnya sama sekali. Bahkan setelah berkali-kali mencoba, Wang Fei malah terganggu dan langsung pergi ke kamarnya. Yukari menyadari bahwa Suki sedang merencanakan sesuatu, tetapi dia hanya ingin mengamatinya lebih dulu. Tentu semua ini berhubungan dengan Wang Fei, yang dimana dia ingin masuk dalam percakapan, tetapi selalu saja tidak ditanggapi. Mengira bahwa Suki akan menyerah begitu saja, tetapi hal itu tidak akan terjadi. Ketika melihat Wang Fei yang sedang menyendiri, kesempatan itu dia manfaatkan untuk mendekatinya. Lagi-lagi Wang Fei tidak ingin berbicara padanya, sehingga Suki harus memanfaatkan cara lain. Mengetahui suhu hari ini sangat panas, Wang Fei khawatir dengan anaknya. Mendengar saat ini Suki bermain dengannya, Yukari menjadi curiga. Dan ternyata benar, Suki memberikannya es krim yang dimana semua anak pasti menyukainya. Yukari memarahinya, karena dari dulu anak ini tidak boleh memakan sesuatu secara sembarangan. Dan ternyata benar, malam itu anak dari Wang Fei langsung demam. Suki langsung bingung, karena tidak mengira bahwa kebaikannya malah menjadi seperti ini. Sialnya ketika ingin membawanya ke rumah sakit, mobil itu rusak. Suki langsung menawarkan untuk pergi menggunakan motornya, yang dimana Wang Fei menurut demi keselamatan anaknya. Dan di sana barulah Suki mengetahui, jika dari lahir imun tubuh dari anak itu sangat lemah, sehingga baik makanan atau kegiatan hariannya harus diperhatikan. Oleh karena itu Wang Fei terus menjaganya, apalagi anak inilah peninggalan terakhir dari istrinya. Suki pun merasa bersalah, tetapi setidaknya, dia sedikit demi sedikit mengetahui permasalahan yang sedang Wang Fei hadapi. Di tempat lain, akhirnya Dijia juga sudah menemukan sosok laki-laki yang sesuai tipenya. Karena bahasanya berbeda, dia bahkan belajar semalaman, hanya untuk bisa mendekatinya. Apalagi dengan baju renang imutnya, laki-laki mana yang pandangannya tidak teralihkan, setelah melihat penampilannya. Rencana pendekatannya sukses, bahkan Yukari yang melihatnya menjadi pusing dibuatnya. Tempat ini sekarang menjadi semakin ramai, apalagi dengan tambahan dari Suki, yang saat ini ikut membantu pekerjaannya. Pendekatan seperti ini lebih mudah diterima oleh semua, bahkan Wang Fei yang terkenal dingin, mulai memberikan senyum padanya. Sekarang dia sudah seperti menjadi bagian dari keluarga ini, bahkan anak dari Wang Fei mulai akrab dengannya. Sialnya suasana kembali terganggu, dengan kedatangan dari Ah Feng, yang ingin mengundang Wang Fei untuk datang melihatnya balapan dengan lawan dari negara lain. Tentu saja Wang Fei menolaknya, karena dia sudah tidak ingin membahas apapun soal balapan. Banyak orang sudah datang untuk melihatnya, terlebih Ah Feng adalah pembalap paling hebat yang masih aktif untuk saat ini. Dia berharap bahwa lawannya itu bisa memberikan perlawanan, di mana sudah tidak pernah dia rasakan lagi selain dengan Wang Fei. Selama 3 tahun ini dia sudah berkembang pesat, bahkan lawannya kesulitan untuk mengimbangi kecepatannya. Meskipun menang dengan mudah, Ah Feng tidak puas dengan balapan kali ini, karena lawannya yang digadang-gadang hebat, ternyata sangat lemah. Satu-satunya orang yang dia anggap sebagai lawan tangguh adalah Wang Fei, tetapi sayangnya dia sudah pensiun karena cacat pada kakinya. Dia pun pulang dengan wajah murung, yang ternyata dihadang oleh Suki. Tidak ada orang yang mengetahui, jika Suki adalah adik dari Ah Feng. Dia menyuruh kakaknya itu untuk tidak lagi mengganggu Wang Fei, karena sudah memiliki kehidupannya sendiri. Sebenarnya selama ini Suki juga menjauhi kakaknya itu, karena masalah di masa lalunya. Sialnya ketika pulang, dia dihadang oleh Yukari, yang ternyata melihat pertemuan itu. Karena dari awal kedatangannya memang sudah mencurigakan, Yukari pun menyuruhnya untuk mengemasi barangnya dan pergi. Tetapi yang terjadi di pagi hari,
Suki malah asik bermain voli pantai dengan pelanggan lainnya. Yukari di dalam hati merasa kesal, dan akan membahasnya nanti. Lagi-lagi Ah Feng muncul di sana, tetapi kali ini dia hanya ingin bersantai, sehingga Wang Fei menerimanya. Sudah kehilangan rival sejatinya, dia pun hanya ingin melihat kesehariannya, yang menemani anaknya bermain dengan kakinya yang cacat. Namun tiba-tiba ada bola yang akan mengenai anaknya, sehingga dengan cepat Wang Fei berlari untuk menangkisnya. Ah Feng melihat dengan jelas, bahwa Wang Fei bisa berlari dengan normal. Akhirnya dia sadar, jika selama ini kakinya tidak cacat, dan dia merasa dibohongi. Langsung saja dia datang dan memukulnya, karena sudah mempermainkannya. Suki akhirnya juga mengetahui kebenaran itu, yang ternyata memang sengaja Wang Fei sembunyikan selama ini. Namun identitas Suki sebagai adik dari Ah Feng juga terbongkar, sehingga kini situasinya menjadi semakin rumit. Walaupun sudah diusir, Suki bersikeras untuk tetap tinggal di sana, bahkan memakai tenda di luar. Hal itu malah tidak sengaja membuatnya mempergoki gerombolan yang berniat membakar tempat itu untuk tujuan tertentu. Di tengah kepanikan, semua fokus memadamkan apinya, dan tidak menyadari bahwa tujuan utamanya adalah untuk menculik anak dari Wang Fei. Ternyata semua ini adalah perintah dari Ah Feng, yang dimana tujuan dibaliknya adalah memaksa Wang Fei agar mau balapan kembali dengannya. Ini adalah cara satu-satunya untuk membuatnya marah, sehingga keinginannya itu bisa terkabulkan. Tetapi tanpa disangka, walaupun anaknya sudah dibawa, Wang Fei tetap pada pendiriannya untuk tidak mau balapan lagi. Ah Feng sangat bingung dan marah, cara apa lagi yang harus dia lakukan agar rivalnya itu mau menuruti permintaannya. Sebenarnya Yukari sadar, Wang Fei bersikap seperti ini, adalah karena dia masih terpukul dengan kematian istrinya. Luka yang ada pada dirinya sudah hilang, namun itu hanya kulitnya saja. Mentalnya masih tetap hancur, sehingga yang dilakukan yaitu terus meratapi kejadian masa lalunya. Padahal kenyataannya, saat ini ada hal penting lain yang membutuhkan pertolongannya, yaitu anaknya sendiri. Semua ingin melihat Wang Fei berubah, menjadi dirinya yang dulu. Berkat perhatian kecil itu, akhirnya Wang Fei sudah menyadari apa yang harus dia lakukan. Dia menerima tantangan dari Ah Feng, dengan catatan, anaknya harus dia kembalikan lebih dulu. Sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, karena dia tidak akan lari lagi dari masalahnya. Apalagi hari ini bertepatan dengan anak dari Wang Fei, yang merayakan ulang tahunnya. Di tengah perayaan itu, kejutan lainnya juga sudah datang. Mendengar kabar bahwa sang raja balapan muncul kembali, mekanik yang dahulu bersama Wang Fei di masa jayanya, sudah membawakan semua yang dia butuhkan. Selama ini motornya dia rawat, dan yakin bahwa Wang Fei suatu saat akan membutuhkannya. Dengan ini Wang Fei sudah menjadi dirinya sendiri, seorang legenda balap yang dikagumi oleh banyak orang, termasuk Suki. Sayangnya ketika waktu yang ditentukan sudah datang, sesuatu terjadi. Ternyata selama 6 bulan ini, Ah Feng mengalami gagal jantung. Suki pun baru mengetahuinya hari ini, itu pun karena kondisi kakaknya yang sudah sekarat di rumah sakit. Dahulu kedua saudara itu masih akur, terlebih Suki juga belajar balapan dengannya. Tetapi obsesi dari kakaknya itu semakin besar, terutama untuk mengalahkan Wang Fei, sehingga membuat keuangan dari keluarganya tidak stabil. Ibunya akhirnya sakit dan meninggal, dan hal itulah yang membuat Suki menjauh dengannya. Akhirnya Wang Fei menyadari, tidak hanya dia saja yang menanggung beban berat. Dan ternyata keinginan dari Ah Feng yang menantangnya kembali balapan, adalah keinginan terakhirnya sebelum pergi dari dunia ini. Perasaan itu akhirnya sampai pada Suki, dan dia akan membantunya untuk mempersiapkannya. Sekarang kedua saudara itu sudah berbaikan, dan akan melakukan yang terbaik dalam balapannya. Namun takdir berkata lain, penyakit dari Ah Fei sudah tidak tertolong, dan dia meninggal dunia. Suki akhirnya menggantikan kakaknya tersebut, dan membawa mimpi itu bersamanya. Wang Fei menghormati keputusannya, oleh karena itu dia juga akan bersungguh-sungguh. Keduanya langsung melaju dengan kencang, untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya masing-masing. Tidak ada permusuhan, yang ada adalah saling bersaing dengan kekuatan maksimalnya. Tanpa disangka, Suki ternyata bisa mengimbangi Wang Fei, bahkan memberikannya perlawanan.
Wang Fei bahkan merasa, dia sedang balapan dengan Ah Feng yang sudah meninggal dunia. Teknik dari kakaknya itu diwariskannya dengan baik, sehingga kemampuan dari kedua pembalap ini sekarang sama hebatnya. Keduanya saling salip menyalip, dengan konsentrasi tinggi tanpa mengurangi kecepatannya. Tidak ada kesalahan sedikit pun yang dibuat, bahkan sudah mendekati garis finish. Siapa yang berhasil sampai lebih dulu, akan menjadi raja balap selanjutnya, yang ternyata Suki yang memenangkannya. Wang Fei menerima kekalahan itu, dan dia bisa turun dari tahtanya dengan tenang. Dengan kemampuan itu, Suki memang layak menjadi raja balapan yang baru. Sekarang Wang Fei bisa hidup dengan tenang, dengan menghabiskan hari-hari bersama keluarganya, dan film pun berakhir sampai di sini. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah, yang bahkan membuatnya jatuh dan terpuruk begitu lama. Semua mengira bahwa luka itu sudah hilang, tetapi ternyata hanyalah kulitnya saja. Berpura-pura kuat dan tegar, hanya bisa menjadi pelarian yang sama sekali tidak bisa mengobati lukanya. Namun tidak semua orang bisa menghadapinya dengan lantang, karena kadangkala, kesempatan itu sudah terlambat untuk dilakukan. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.